والمرسلين والأولياء والعلماء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين خصوصا سجلتنا محمد سجلت بسيرة وجه شيخنا شيخنا الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. ونزل turun roddan korona areola liqaulil Yahudi marang ucapane wong Yahudi. Liqaulil Yahudi marang ucapane wong Yahudi. Lama doroba yang dalam semangsane gawe Allahu sapa Allah. Gawe al-mathala ing perumpamaan. Al-mathala ing perumpamaan. Gawe perumpamaan, gawe percontohan bitubabi kelawan lalat. Bitubabi kelawan lalat. Fi qaulihim ing dalam dawe Allah Subhanahu wa taala wa iyyasruhum tubabu syai'a. Wa iyyasruh lan lamun dedel hum ing berhala-berhala apa antubab apa lamun syai'an ing suci-suci. Wal angkabuti kelawan laba-laba. Fi qaulihi ing dalam dawe Allah kama khalil angkabut. Kaya sepadane laba-laba. Ucapane wong Yahudi ma aradallahu bi dzikri hadhil asya' al-khasisah. Ma arada ma iqara. Arada mersake sapa Allah bi dzikri hadhil asya'i kelawan nyebut iki lampir suci-suci al-khasisah kang rendah-rendah. Apa sing turun innallaha la yastahyi ay yadriba mathalan ma fa'udatan fama fawqaha. Innallaha satuni Allah la yastahyi iku ora isin sapa Allah. Ay yadriba ing arep gawe sapa Allah. Ya ja'ala tegese gawe sinten Allah. Masalah yang perumpamaan. Lafaz masalah maf'ulun iku dadi maf'ul awal kang pertama. Ma ing ngendi-endine perumpamaan. Lafaz ma nakiratun iku isim nakirah mausufatun kang disifati. Bima kelawan perkara kada kang tetep ing dalam sause ma. Atau sause isim nakirah. Lafaz ma maf'ulun iku dadi maf'ul samin kang nomor 2. Ayam masalih. Tegese ing inti-intine perumpamaan kana tinemu apa ayam masalih. Au zaidatun utawa ma iku statusé zaidah. Nek zaidah berarti maknane masalah ma ing perumpamaan apa wae. Fungsine litak kidil khisati krono nguatake rendahe perumpamaan. Fama mongko utai perkara gada kan tetep ing dalem sausima al-mahfud iku mahfud asani kang video. Bakul betang kan rupa nyamuk. Mufradul ba'udi iku
lafaz baru. Bahwa dari baru itu sudah memiliki ciri-ciri nyamuk. Disangka oleh nyamuk yang paling cilik itu statusnya baru dong. Jadi pada bahasa Arab itu ya orang aneh. Kalau kalau bahasa Jawa ya beras, gabah dan seterusnya ya. Yang Arab ya, jadi bahasa Arab kan runtut cilik, kan runtut gede gitu. Runtut cilik, kan runtut gede. Bocah itu kebayang mana? Engkau nek bisa diberi kandungan itu jane. Engkau nek wis lahir, itu rupa jenenge sobi, bocah cilik. Engkau nek wis usia remaja, kemudian disebut sabab. Sabab itu pemuda. Engkau nek wis tua, umur 40 ke atas namanya syekh. Jadi syekh itu orang itu ngalim. Jadi umur sampai umur wis 40 itu sebutannya umur syekh. Jadi merasa kaget. Jadi umpama sampai sudah di Arab, umpama sampai di Arab, umroh atau apa, ternyata antara orang Arab manggilnya ya syekh itu wahai orang tua. Orang mesti apa? Wong alim, bener-bener Arab. Fama nuli perkara fauqaha kan sak dhuwure barudah. Fauqaha kan sak dhuwure barudah. Ai akbar tegese luwih gedhe minha tinimbang barudah. Minha tinimbang barudah. Ayla yang terbut tegese ora ninggalake sirna Allah bayanahu ing jelasake masalah rupane barudah dan fama fauqaha lima krono suci-suci fihi kan tetap ing dalam masalah minal hikami saking pira-pira hikmah. Wis iki tak terangno kira tetelan mau ini pada tahlilan bar telepon bar. Asli sing liya ya akeh. Ora butuh sing alim ora butuh. Terus iki ayat ini turun itu karena memang ada konflik ilmiah antara orang Yahudi dengan orang Islam. Jadi antara kajian-kajian orang Yahudi dengan kajian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak orang Yahudi itu terkenal pintar-pintar, tapi pintar itu orang jamin untuk hidayah. Jadi orang Yahudi pintar-pintar. Bahkan dari bangun sampai detik ini itu yang menguasai dunia orang Yahudi, meskipun orang Islamnya banyak. Karena orang Yahudi itu ya memang relatifnya pintar-pintar. Kemudian seringkali Kanjeng Nabi itu debat ilmiah dengan orang Yahudi. Debat ilmiah itu dengan orang Yahudi. Di antara salah satu contohnya adalah ayat ini. Jadi dalam Al-Quran itu kan ada surat Nahl. Nahl itu kalau diartikan adalah tawon. Jadi surat tawon. Kemudian juga ada surat An-Naml. An-Naml itu kalau diartikan semut. Yang ketiga, kemudian ada surat Al-Ankabut. Al-Ankabut itu laba. Kemudian komentarnya orang-orang Yahudi, kalau memang Allah Subhanahu wa taala itu aku, buat apa membahas sesuatu yang remeh-remeh, kayak jadi semut lopo dibahas. Kemudian laba-laba buat apa dibahas? Terus umumnya mau madu tawon lopo dibahas. Jadi sesuatu yang remeh kenapa Pak dibahas? Orang itu kalau posisinya di atas, jabatannya dhuwur, bahas yang remeh-remeh kan ya ora pantes. Iku cara bayangannya wong Yahudi. Orang itu kalau bisnisnya sudah miliaran, bahas recehan kan ya orang mungkin. Dan komentarnya orang Yahudi ini wajar, tapi keliru. Wajar tapi keliru. Mulane Islam itu jangan hanya sebatas menggunakan akal. Artinya ini cocok karo akal ya sampean nurut, ini ora cocok ora sampean nurut. Aja ngono. Karena gini, ya wis pokoke kita ini layar kiamat, umpama sampean duweni anak, ya sampean ajarno ning anak sampean. Sesuatu itu kalau dibahas oleh Allah, itu berarti menunjukkan hikmahnya sangat besar. Hikmahnya sangat besar. Kalau memang sampean tidak menemukan hikmah pada hari ini, mungkin besok atau besoknya lagi, nanti sampean akan menemukan hikmahnya. Di antara keterangannya para ulama ahli tafsir, di sini yang berkaitan dengan ayat ini,
Allah itu tidak malu untuk menjelaskan, memberikan perumpamaan, yaitu siji rupane nyamuk. Sampai sekelas nyamuk itu dibahas oleh Allah, dan itu tidak sungkan pengira. Lah di antara penjelasannya para ulama, itu kenapa kok sampai membahas ba'udah? Ternyata dari jenisnya saja kita itu juga tidak tahu jenis nyamuk itu model apa saja, kita juga tidak tahu. Mungkin tim medis juga baru menemukan beberapa jenis. Kemudian dari fisiknya nyamuk itu sendiri, kita juga nggak pernah meneliti. Lah tujuannya apa kita itu diingatkan tentang ba'udah? Sekecil itu ternyata Allah Subhanahu Wa Taala mampu menciptakan. Nanti endingnya ke situ, ya. Jadi sekecil itu ternyata Allah Subhanahu Wa Taala mampu apa? Menciptakan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, ba'udah itu juga memiliki sifat. Nek dene kok ternyata kakian ngombe getih, itu pada akhirnya mati. Jadi orang usah sampai ceplek barang gak usah sama, ya, sama gak usah. Karena apa? Semakin dia itu kuat, maka otomatis dia mati. Jadi justru kekuatannya ba'udah, kekuatannya nyamuk itu ketika dalam kondisi kelaparan, dia itu kalau lapar justru malah hidup. Tapi kalau dalam kondisi kekenyangan, goro-goro kakek ngombe getih, itu justru malah mati. Itu adalah keterangannya para ulama. Dan ternyata dari sifat yang dimiliki oleh nyamuk itu ternyata mampu menggambarkan posisi ahli dunia, orang yang cinta duniawi. Orang yang cinta duniawi, dia itu sebenarnya hidup ketika dalam kondisi kelaparan. Ketika dalam kondisi wis keluargen, jadi duitnya wis pirang-pirang, pada akhirnya dia mesti mati. Lalu sampai mulai duit mulai cilik sampai tua, baru wis kumpul ternyata sampai tinggal mati. Itu orang goblok. Ya, jadi itu hanya sekedar ditunjukkan oleh Allah dengan kata-kata ba'udah. Itu yang pertama, ya. Jangan kaget, jangan pesening. Jangan kaget, kalau cepat mati. Kemudian yang kedua, ya, ini yang menarik. Pangeran itu tidak malu. Artinya sesuatu yang benar itu hendaknya disampaikan. Meskipun pada prinsipnya kadang kita sendiri itu enggak pelaku. Contoh kayak gini. Aku ngandani wong sugih, sampeyan wajib haji. Padahal posisi saya adalah al-fuqara, minal fuqara wal masakin, termasuk tidak termasuk miskin. Seandainya seperti itu. Tetapi karena haji itu wajib bagi orang yang kaya, tetap saya sampaikan. Mulane cara dawuh-dawuh guru, pancen wong sing nyampekno kebenaran iku kudu duwe sifat kaya preman. Mbok sing sampean kandhani ku nampa utawa ora nampa, tetep wajib sampean apa? Sampean. Lah iya umpama sampean kandhani anak sampean untuk sekolah sing belajar ya sing padahal bapak ibu ora tau sregep. Seandainya anak membantah seperti itu kan omongan benar, tapi salah. Lah sampean sebagai seorang ayah utawa sing wedok bojone sampean ngandani anak itu untuk sing sregep setelah sing tenanan ya wis rasa mikir duwe tak samani. Berarti kan omongan bener. Padahal kadang bapake kadang mbok yo ora tau sregep awake dhewe. Tek kadang yo wangel. Baru wis lagi sadar. Katanya, tapi gak apa-apa. Wong tua kadang-kadang ini gak apa-apa karena itu adalah ucapan sing benar. Lah betul kayak ngono iki. Jadi sesuatu yang remeh itu kalau sudah dibahas oleh Quran itu berarti menunjukkan hikmahnya sangat besar. Lah orang Yahudi itu tidak punya pemikiran yang seperti itu. Semuanya itu standarnya pakai akal. Padha karo bisnis ya. Wong bisnis kok wis penghasilannya tiap hari miliaran. Kemudian membahas bisnis yang sekelas recehan kan nggak mungkin. Nah itu pikirannya orang-orang Yahudi. Tapi kita sebagai orang yang beriman punya prinsip perkara itu mesti bahas Quran itu mesti hikmahnya gede. Ya, setelah di antara contohnya adalah ba'udah tadi. Di antara sifat ba'udah itu adalah nek dene Rasul itu justru malah urip, nek malah mati. Wa kadzalika ahli dunya wong sing seneng dunya tenanan ya fokus ning dunya, sibuk ning dunya orang ngurusi akhirat. Iku nek Rasul justru malah urip. Nek wis kakean duit pada akhirnya ini mati.
Mulane nek cara Ibnu Athaillah As-Sakandari innalaka salasata akhila. Awakmu duweni kanca telu, sing pertama adalah al-mal, yaiku duwe sampai duwe sapi akeh, duwe jagung akeh, tanah hektar. Itu pada akhirnya kesimpulannya adalah tafkidu. Kamu akan meninggalkan harta itu. Mau sampai wis mlebu kuburan kan ora mungkin, duitnya sampai nape mbok sae kan ya ora mungkin. Gawe apa? Nyogok mungkar nakir. Kan ya ora mungkin. Itu sifatnya Allah. Kemudian dari ayat innallaha la yastahi ayyadriba mathalan ma ba'udatan faman fawqa. Ini juga ada ulama yang memberikan penjelasan. Ketika kita amal itu entah kecil ataupun besar, entah sedikit ataupun banyak, semuanya itu diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya lagi, nisbatnya sampai sedekah 5.000 atau sedekah 10.000 itu tetap diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sampai artinya gak usah gengsi. Mbok iku sedekah sampean sithik utawa akeh, cilik utawa gede, gak usah. Nek standar Sayyidina Ali, wis kita elingno, sering tak elingno iki. Standar Sayyidina Ali, wong kuwi nek ngamal apik, apalagi amal yang bernuansa sosial, kaya sampean sedekah, sampean bantu tanggane, sampean jajan dalan dan seterusnya. Itu jangan dilihat sedikit atau banyaknya, cilik atau gede, tapi yang perlu sampean perhatikan adalah terima amalku atau ora. Karena ini Sayyidina Ali punya perhitungan. Karena kalau amal itu meskipun kecil ataupun sedikit, kok sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti buahnya juga mungkin sedikit, gak mungkin kecil. Itu standar Sayyidina Ali. Jadi Sayyidina Ali itu kalau ngamal, itu tidak dilihat ini sedikit atau banyak, kecil atau besarnya. Tetapi yang menjadi target utamanya Sayyidina Ali adalah amal ini diterima kan. Jadi orang nyawang, duit piro gak nyawang. Itu Sayyidina Ali. Banyak Sayyidina Ali yang pinter. Karena pengiran itu enggak ada tradisi di mana amal itu kalau sudah diterima minimal dilipat gandakan 7 kali lipat. Jadi nisbatnya sampai sedekah 10.000 minimal jadi 70. Itu minimal. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu fadlnya gede, anugerahnya gede. Bahkan bisa melipat gandakan dengan bilangan yang kita tidak tahu jumlahnya bilangan itu berapa. Jadi minimal dilipat gandakan sampai apa? 7. Itu Sayyidina Ali. Mulanya sampai dalam urusan-urusan amal, entah itu kecil ataupun besar, itu tetap semuanya dipertimbangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang menjadi target kita itu adalah amal itu diterima atau tidak. Nek sampeyan ngamal tujuane pamer, apa ngamal bareng? Mending gawe nyate karo keluargane dhewe. Dan seterusnya ya. Jadi innallaha la yastahi yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqa. La fa'amal ladzina amanu iki ciri khas wong mukmin nggih. Meski hukum sampeyan lakoni. Fa'amal ladzina muqa'anapun utawi wong akeh amal kang padha iman sapa alladzina. Faya alamu namongko iku yakin sapa alladzina amanu annahu ing setuhune masal ayil masalah tegese perumpamaan al-haqqu iku perkara hak asal itu tegese perkara kang tetep al-waqi kang tumiba mau kiahu ing dalem guntung ibane al-haq. Ciri khas wong mukmin kalau itu adalah perumpamaan yang dibuat oleh Allah, maka pasti perumpamaan itu adalah sesuatu yang benar. Ini ciri khas wong mukmin. Entah secara ilmiah dia bisa membuktikan atau tidak. Apalagi mayoritas wong mukmin saya kira malas mikir. Jadi yang terpenting adalah nek sampai maca ayat ini, kalau ada perumpamaan-perumpamaan dari Allah, ada penciptaan-penciptaan dari Allah, yang penting kita meyakini bahwa itu adalah al-haq. Seperti ngono. Adapun kita bisa membuktikan secara ilmiah ataupun tidak, itu urusan belakang. Koyok apa sing lakoni para sahabat. Contoh diantaranya, ketika Kanjeng Nabi menjelaskan bahwa ketika sampean gadai ujuan ning kono ana lalat ceblok, suwi sing bagian kiwa nggo racun. Lah aneh nggih, laler kuwi nek ceblok ning gone minuman ternyata sing dicelupna iku suwi bagian kiwa. Rumus saka Kanjeng Nabi nek dicemplungi kaya ngono celupmu sisan.
Karena sing didhawuhi para sahabat, wis pokoke yakin. Ternyata dengan perkembangan zaman, ya, dengan perkembangan zaman ternyata terbukti suwi sing bagian tengah ternyata niku nggawa obatnya. Tapi zaman sahabat kan nggak bisa membuktikan itu. Terbukti ya era-era modern. Sebenarnya aku yakin bahwa itu adalah al-haq. Secara ilmiah bisa membuktikan ataupun tidak, itu urusan belakang. Satu contoh dan sering saya sampaikan, orang kafir pada saat Kanjeng Nabi Isra Mi'raj itu menganggap perjalanan Mekah ke Palestina itu adalah sesuatu yang muhal ketika ditempuh satu malam. Itu muhal. Lah iya, perjalanan unta itu minimal 3 bulan. Iku durung jadi umpama itu berarti 6 bulan itu pendek. Kanjeng Nabi melakukan Isra selama ya nggak ada 1 malam, ya nggak ada 1 malam. Orang kafir podo ingkar, nggak percaya apa yang disampaikan oleh Kanjeng. Nah, dengan perkembangan zaman ternyata terbukti. Lah iya, wong Indonesia tekan Mekah itu 10 jam, orang sampai 1 hari, 10 jam. Apalagi hanya sebatas Mekah dan Palestina. Artinya kemajuan teknologi itu ternyata membuktikan betapa Allah Subhanahu wa taala itu hebat. Jadi meski prinsip wong mukmin entah secara ilmiah sampean bisa membuktikan ataupun tidak itu urusan belakang. Yang penting sesuatu yang diciptakan oleh Allah itu mesti sesuatu yang hak. Mulane ajaran Kanjeng Nabi sampean tahajud itu kondungo ya antal haq wa Muhammadun haq wal Qur'anu haq wal jannatu haq wan naru haq. Bejone ora tahajud kabeh. Jadi ora paten ngerti. Semua iki piye. Ya Allah, iki prinsip wong mukmin gitu. Dadi wong mukmin kudu yakin bahwa seluruh yang diciptakan oleh Allah itu adalah hak. Itu yang pertama. Kemudian ulama juga memberikan penjelasan, ada sebuah syair yang menyatakan wa fi kulli syai'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahidun. Sebenarnya dari makhluknya Allah, dari segala apapun yang disebut makhluknya Allah, semuanya itu menunjukkan bahwa Tuhan itu adalah satu. Mulane sampean kon angen-angen apa sampean piyambak. Lah iya dari awal itu mani cek jelir apa aja. Udah dibuat enggak itu disuruh mikir, ya, disuruh mikir. Jadi masing-masing dari penciptanya Allah, mulai dari tanah dan seterusnya, itu disuruh mikir dan untuk membuktikan bahwa Allah itu satu. Terus meneh sangka ayat fa'amal ladina amanu faya'lamuna annahul haqqu. Iki kudu sampean tanamkan dalam hati bahwa apapun yang kita alami, apapun yang kita lewati itu adalah yang terbaik bagi kita. Wes kudu ngono. Ojo sampai kita punya keyakinan utawa kadang wadul ning gone masyarakat pangeran iki piye kok gawe aku kok urip kok kangelan enggak. Iku jenenge sudon karo pangeran, boten pantes. Boten apa? Pantes. Lah iya wong mesti wae urip. Ya, wis tek wae bojo, wis tek wae anak, mangan yo iso mangan. Lah utang wae kok tek masalah terus komentar pangeran karo piye. Iku padha karo komentare wong Yahudi. Lah kadang omongane kita yo ngawur. Pas untuk musibah kan yo ngono padha. Pas untuk musibah salahku iki opo, dosaku iki opo, musibah kok sampai koyo ngene bolak-balik. Lah nek aku krungu tak jawab dosaku iku akeh. Koyo-koyo nentuk musibah gak pantas untuk musibah. Nggih. Engko nek pas untuk nikmat, orang tahu komentar ganjaran ku sepiro kok pantas untuk ganjaran. Apa untuk apa? Nikmat gak tahu. Jadi pas untuk musibah itu komentari dosaku iki opo, salahku. Omongan ini koyo-koyo gak pantas dene untuk musibah. Padahal gawane wong urip ku siji nikmat, loro coba. Iku wis gawat. Lah umpama ora ngono, ora mungkin sampeyan kuwi tek wae rumus kalian Kanjeng Nabi, wong ku nek entuk nikmat ya syukur, nek entuk musibah sabar. Iku nuduno tiap dari kita iku gawane pancen entuk nikmat ya entuk apa? Musibah. Lah nek sampeyan pengen enak terus ya udah mati. Umpama enak terus ning negeri swarga. Ya, ya negeri swarga.
Gone neraka masalah ya. Gawane ning donya iku mesti ana ora enake, ana enake. Mulane nek cara standare para ulama, ad-dunya itu darul fitnah, wa darul balwa. Jadi dunia itu ya omahe fitnah, wilayah fitnah, wilayah coba. Mulane piye carane pas kita untuk coba, untuk musibah, cara menyikapinya bagaimana? Resep saka Kanjeng Nabi kon sabar. Nah, sampai ragam ngamal dawuh Kanjeng Nabi kok. Dawuh tombone malah diamalno. Pengirane piye lah wong gawe aku koyo ngene. Dawuh tanggane lha ora dawuh Kanjeng Nabi. Sudah kudu eling-eling. Jadi apapun yang kita alami, ya, entah itu enak ataupun tidak enak, kita harus yakin itu adalah yang terbaik bagi kita. Min rabbihim saking pengirane alladzina amanu. Wa ammal ladzina lan ana pun utai wong akeh kafaru kang padha kafir sapa alladzina. Fayaquluna mongko iku padha ngucap sapa alladzina kafaru. Komentare wong kafir, maka aradallahu bihadza masalah. Ma utawi apa? Za iku perkara arada ngersakake Allah subhanahu bihadza kelawan ikilah masalan apane perumpamaane. Lafaz masalan tamyizun iku terkibe dadi tamyiz ai bihadzal masali. Tegese kelawan ikilah perumpamaan. Wa ma utaima iku istifhamun iku istifham ingkari iku istifham ingkari. Istifham sing tujuane gawe ngingkari, takon tapi tujuane gawe ngingkari. Mubtada'un iku terkibe mubtada' wa dza utawi dza bi makna alladzi iku kelawan maknane alladzi. Bisilatihi kelawan silai alladzi khabaru iku khabare mubtada'. Ayyu faidatin fihi utawi inti faedah fihi iku tetep ing dalem hadza masalah. Qala ketika sinten Allah taala fi jawabi ing dalem jawab wong Yahudi, yudillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira. Yudillu kesatake sinten Allah bihi kelawan hadal masal bihi hadal masal itu kese kelawan ikhlas perumpamaan katsira ing wong akeh anil haqi saking hak, saking perkara kang bener. Likufrihim krana ngufurine katsiran ngingkarine katsiran bi kelawan hak. Wa yahdi lan nuduhake sinten Allah bihi kelawan hadal masal katsiran ing wong akeh minal mukminina saking pira-pira wong mukmin. Litas dikihim krana bener mone wong mukminin bi kelawan hadal masal. Jadi pengiran gawe perumpamaan, gawe percontohan itu salah satu fungsinya adalah untuk menyesatkan banyak orang dan menunjukkan banyak orang. Mulane iki nujono bahwa hidayah itu murni haknya Allah Subhanahu wa taala. Ora iso sampeyan alang-alangi gara-gara dengan status sosial atau apa boten saged nggih. Contoh kaya ngene, mulane di Quran itu sudah banyak perumpamaan atau percontohan penjelasan di mana hidayah itu murni anugerah Allah. Oke, satu contoh, Nuh itu nabi, punya anak kan mati kafir. Sekelas nabi yang mukmin imani yang kuat mau pancen nabi, punya anak namanya kan. Artinya kesolehan seorang ayah itu tidak menjamin kemudian anaknya jadi wong soleh. Oke. Tapi sampai rasa kritik, kalau kiai ternyata anak ilmu akal terus sampai kritik kiai ini. Sing sampai kritik ku anak itu sing nakal anak itu bapak sing tersangka. Piye karo lah semisal kaya ngene, umpamakan anil kafir terus sing sampai kritik Nabi Nuh ora iso didik. Kan ora pantes. Lah sampai ning kritik Nabi Nuh kafir, ning kritik kiai ya ora kafir. Tapi ya surat to. Surat banget elek akhlake wae kan. Lah becuk ya sing dikritik ora nabi, umpama nabi itu apa? Kafir. Jadi di sekelas Nabi Nuh punya anak namanya apa? Karena. Tapi Allah Subhanahu wa taala itu gawe swali. Nggih, gawe swali. Di mana ada seorang ayah
dalam tanda kutip kafir, anaknya ternyata nabi. Di antara sebagian keterangan ulama adalah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu seorang nabi, punya bapak namanya Azar. Azar itu penggaweane cara apa? Pemasukan ekonominya itu dari gawe berhala. Jadi sing bapak itu tukang gawe berhala, anaknya sing dakwah perlu duwe berhala. Dalam hal ini orang mungkin Nabi Ibrahim kemudian diarani wong sing mati wong tuwa, kan orang mungkin. Karena jelas ayatnya ngomong salah. Jadi ono bapak yang kafir ternyata ngetok anak mukmin, bahkan itu menjadi seorang nabi. Meskipun sebagian ulama ngarani Azar iku pamane, boten bapake Nabi Ibrahim. Umpama meneh nggih, anake sampean nakale ora sepiro lah ya. Anake sampean paling nakal wis ngene iku dikongkon rapat nurut ngono. Nabi Adam nabi pertama, duwe anak Qabil, kelahiran surga. Lahirnya di surga. Anakmu lahir di Qabil lahir di surga. Tapi pada akhirnya yang membantai adiknya yang namanya Habil itu Qabil. Itu anaknya Nabi. Ini kaitannya dengan hidayah. Kaitannya dengan apa? Hidayah. Artinya tidak ada jaminan kemudian ketika anak wong tuane kuwi elek, anak itu elek. Ora iso koyo ngono. Mulane paling gak cocok umpama ana wong wedok zina kemudian anak lahir anak, terus anaknya elek, anak haram anak najis. Saya gak setuju. Kenapa? Karena anaknya mbok piye dihormati pengira. Hormati kanjeng Nabi, anak. Entah itu anak hasil perzinahan ataupun yang lainnya. Mulanya yang punya Al-Quran disebutnya walaqad karramna bani Adam. Kami itu menghormati anak Adam. Sing hormati itu apa? Itu pertama dari ayat Al-Quran. Dari hadis ternyata kanjeng Nabi nate ngendikakno ma min mauludin ila wa yuladu alal fitrah. Setiap anak yang dilahirkan itu dalam kondisi suci. Artinya sekelas pangeran saja yang menghormati, sekelas Nabi yang menghormati. Kenapa kita yang manusia biasa ada engkek? Jadi umpama sing kriminal wong tuane, iki wong tuane. Gak usah kemudian kita mengintimidasi atau ngele-ngele anaknya aja sampai gitu. Sing salah wong tuane kok anaknya sing sampai apa? Wes kita terang apa tidak terang, apa cocok ora cocok itu tak terang. Soalnya kaitannya kan hidayah. Contoh meneh, Kanjeng Nabi itu musuh bebuyutane diantaranya adalah Abu Lahab. Abu Lahab itu sampai teknas ning gone Al-Qur'an mlebu rokok. Itu Abu Lahab. Duweni anak wedok jenenge Dzarrah. Ternyata anak itu yang mukmin. Fahasuna Islam. Bahkan Islam Dzarrah itu apa ya? Sebagai pejuang Islam. Bapaknya kafir, musuh bebuyutane Kanjeng Nabi. Ternyata duweni anak yang iman. Kenal Abu Jahal ya? Kenal betul? Kenal itu juga punya ya? Seorang anak namanya Ikrimah, lelaki namanya Ikrimah. Setelah Mekah itu ditaklukkan oleh Kanjeng Nabi, pada akhirnya Ikrimah itu masuk Islam. Ya akhirnya jadi pejuang Islam. Banyak perang dan perang. Bapak ibu musuh Kanjeng Nabi, ternyata anaknya dari CS Kanjeng Nabi. Kita gak iso nyongkok. Kadang anak wong tani biasa ternyata dadi wong alim. Aku tak ketemu nggih. Wis bolak-balik tak cerita kuwi. Ono ya pancen kakak kelas padha iki wis dadi kiai. Aku mau nangis ini wis dadi kiai. Nggih. Iku tak takoki. Tak takoki bisa mungkin dan seterusnya. Pada akhirnya cerita. Jadi bapak ibu itu ora iso apa. Maca Quran ya ora iso. Maca Quran ora iso. Kemudian maca Arab-Arab kan ya malah ora iso. Mbok nek maca WA. Maca Quran ora iso. Bapake wis meninggal sing rumati karo ibu. Lah ibuke enggak dari amalia sing banget apike. Dadi piyambake iku kerjane golek kayu bakar kok dol. Tapi agar boleh kayu bakar, masuk ke kayu bakar, kok ketemu santri boleh kayu bakar, kayu maksudnya kayak ngono kok. Baru kayak wong tuwa duweni amane kaya ngono, anake dadi ngalim. Padahal bapake maca Quran ora iso.
anaknya jadi wong alim. Jadi kita nggak bisa menjadi. Paham ya? Lah menawa sampai awalnya yo tukang bangunan. Lah menawa anake sampe dadi profesor dokter. Menawa wae kan. Yo sapa ngerti lah kok. Karena sesuatu itu gak. Oh, rumongso nang. Senengane rumongso Ini kaitan karo itu. Lain malah ini cerita fakta dialami oleh salah satu habib. Salah satu habib itu nate naik pesawat. Ya. Jadi ya kaitannya karo itu ya. Naik pesawat itu pas jejeran untuk kursi pas jejeran kalau wong wedok tuh wong. Ya. Akhirnya kenalan, setelah kenalan itu diskusi. Yang didiskusikan itu adalah hadis-hadisnya kanjeng Nabi. Bahkan sebagian yang didiskusikan pada saat pesawat itu terbang itu ternyata Quran juga. Ketika Habib itu mau turun ya, sampai pesawat, ternyata wong itu Kristiani. Ya. Kenapa tahu Kristiani? Karena ternyata pada saat Habib itu mau turun, ternyata kalungan salib. Orang yang paham tentang hadis, orang yang paham tentang Quran, ternyata belum dapat hidayah. Lagi itu ya ora paham Quran. Aku ora ngenyek fakta. Fakta bener. Ora paham Quran, maca Quran ya salah. Ternyata pengiran wis ngewe hidayah kita. Mulai hidayah itu banget larang. Sing paham hadis, paham Quran ora ono jaminan untuk hidayah. Ternyata kita ya ora paham Quran, ya ora hafal Quran, ya ora tau maca Quran. Kok iso tetep untuk hidayah? Ya. Bayang ngalor melu ngalor bayang itu gitu. Terus ora apa-apa kita pertahankan lah hidayah itu. Ya Allah. Jadi dulu di katiro bayar di katiro. Terus kaitannya karo apa? Hidayah. Terus ada perjuangan ya, banyak perjuangan. Biar kok nek cerita ning hadis. Kalau cerita dalam hadis, meskipun cerita ini pada akhirnya nanti terjadi konflik di kalangan ulama, yaitu ketika Abu Thalib pamane Kanjeng Nabi sing bela Kanjeng Nabi itu ternyata mau meninggal. Nek Indonesia Sahih Muslim itu wonten iki, aku cerita ning hadis. Ya, nanti sampean simpulkan saja. Jadi ketika Abu Thalib, bapaknya Sayyidina Ali, Abu Thalib itu orang atau paman yang membela Kanjeng Nabi tenanan. Ketika Kanjeng Nabi mau disakiti oleh orang-orang kafir, itu yang membela diantaranya adalah Abu Thalib. Tapi ketika Abu Thalib itu mau meninggal, Kanjeng Nabi ini sebagai seorang ponaan ya kok ini matur dengan Abu Thalib. Kul kalimatan uhajju laka indallah yaumil qiyamah. Wahai pamanku, ucapkanlah satu kalimat yang nanti saya gunakan untuk membela engkau di hadapan Allah. Kalimat itu yang dimaksud Kanjeng Nabi adalah dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tapi reaksi Abu Thalib ternyata beliau tidak mau mengucapkan kalimat itu. Meski ini cerita dari hadis. Ketika Kanjeng Nabi ngendikano, wahai pamanku, ucapkanlah kalimat yang nanti saya gunakan untuk membela engkau di hadapan Allah. Ternyata Abu Thalib betul mengucap dua kalimat syahadat. Akhirnya beliau kabur. Beliau kabur. Ini sekelas Kanjeng Nabi. Kemudian sentek omongi Kanjeng Nabi itu sekelas Abu Thalib, pamane piyambak sing bela Kanjeng Nabi tenan. Itu saja sekelas Kanjeng Nabi tidak bisa memberikan hidayah. Karena urusan hidayah itu urusan Allah. Apalagi sekelas kita. Kadang sampai tak kandani ini tetap sampai lapor ini. Iya nih HP, itu repot. Itu sekelas Kanjeng Nabi. Meskipun Abu Thalib itu di kalangan ulama ono sing ngarani tetap disebut wong mukmin. Tetap disebut apa? Tapi yang delok ndone hadis Abu Thalib itu kabudut dalam keadaan apa? Kafir. Tapi sampai orang sampai cerita kaitannya karo Abu Thalib, soal Abu Thalib itu pamane Kanjeng Nabi ya bela Kanjeng Nabi. Iki aku mau nerangno kaitannya kalau apa? Hidayah.
Dan saya juga dapat cerita wonten kalau nggak dari Jakarta itu di antara yang dibina itu kan bocah-bocah cilik ya, kira-kira bocah MI sainginan itu kon maca Quran kon ngapal Quran. Itu ternyata sebagian orang tuanya itu supir truk. Ngerti dia ada supir truk gak ngomong dia satu naik. Sholat dia ora tahu, poso pemeneh. Mung kita-kita sing poso lah, butera kaprah ini mah. Yo, apa meneh supir truk. Itu ternyata mempunyai seorang anak itu bisa cilik ya sainginan yo hafal Quran. Kadang kita sebagai misal dalam tanda kutip tokoh masyarakat atau ditokohkan lah, dianggap tokoh itu kadang didik anak kon maca Quran wah ngene. Jadi kita tidak bisa menjamin di mana orang tuanya elek kemudian anaknya ya utawa wong tuane apik kemudian anaknya ya. Mulane cara dongane para nabi tetep Rabbi habli minas sholihin. Harapannya sekelas nabi itu. Ya Allah berikanlah aku sebagian dari orang-orang soleh. Itu sekelas para nabi. Lah kita sebetulnya duweni anak akeh wae. Ora duwe anake dadi wong soleh. Wa ma yudillu lan ora nyesatake sapa Allah di kelawan hadal masal ilal fasiqina kejaba pira-pira wong fasik. Ciri khas wong fasik al kharijina kang metu kabeh anto ati saking taat marang Allah. Anto ati saking taat marang Allah. Wis iki garis secara umum wong disebut fasik. Ora usah kesusu ngukumi wong liya nggih. Koreksi awake dhewe wae. Nggih. Engko nek sampeyan wis koreksi awake dhewe, lha kuwi lagi koreksi wong liya ora apa-apa. Standar disebut fasik itu adalah ketika maksiatnya lebih gede daripada taatnya. Semisal satu contoh diantaranya ono wong nglakoni sholat cuma 5 waktu tok. Dadi sholat sunah yang tau dilakoni, poso ya sing wajib tok, sing sunah atau apa dilakoni. Ternyata di kuwi nglakoni dosa gede. Semisal diantaranya zina. Kemudian ora trimo zina tok wani karo wong tuwa. Itu ketika nanti ditimbang itu lebih besar maksiatnya dibanding apa? Taatnya. Lah kalau sudah lebih besar maksiatnya daripada taatnya itu disebut apa? Fasik. Nah kira-kira amalia sampean tiap dina itu kira-kira akeh taatnya apa akeh maksiatnya gitu. Sampean ngitungi dhewe lah itu mulai esuk rasa-rasa tonggo ya. Kok jam 8 ngopi di warung itu tetap rasa-rasa tonggo. Ternyata supir foto. Masih ke alamat minal fasiqin al kharijina antaati alladzina kang naktonipun dadina yang kudu nakang padha ngrusak sapa alladzina ahdallahi ing perjanjiane Allah aimat tegese perkara ahida kang janji sinten Allah ing man ilaihi marang alladzina fil kutubi ing dalem pira-pira kitab minal imani saking iman bi Muhammadin kelawan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mimba dimithaqihi ing dalam sause nguwatake ahdillah ai tauqidi tegese nguwatake ahdillah alaihi ing atase alladzina wis wa ma yudillu bihi al fasiqin kene nek sampean melu tafsirane Imam Jalaluddin Asyuyuti berarti sing dimaksud adalah orang-orang Yahudi karena ayat ini turun goro-goro wong Yahudi ngomong karepe pangeran iku piye. Lah di antara salah satu tanda wong fasik ya, ini dalam tanda kutip wong Yahudi. Jadi sampai nempel tafsiran Imam Suyuti orang masuk ini jelas orang masuk ini. Sifat yang pertama adalah alladzina yaquduna ahdallahi min ba'di mitsaqihi. Mereka yang merusak perjanjiannya Allah setelah perjanjian itu dikuatkan. Artinya gini loh. Orang-orang Yahudi itu memiliki kitab
Di antara isi kitab itu adalah wajib iman kepada Kanjeng Nabi. Mulane kita itu wis pokoknya bener. Dalam hal ini kita wis bener. Ya, sampai kan tahlilan kan ya bolak-balik nggih. Bahkan sampai nampal ngelontok corong tuwe tetep iso muni gitu ya. Lah iya. Kadang tahlil kan yo liar kan yo ono. Itu kan ada kan. Sampai nek tahlil wonten la nufarriqu baina ahadin min rusulihi. Itu akidah nggih, akidah yang harus kita tanamkan. Kami umat Kanjeng Nabi itu sama sekali tidak membeda-bedakan para rasul. Artinya kita itu iman kepada seluruh para rasul, mulai Nabi Adam yang kita imani, Nabi Idris dan seterusnya kita imani. Dalam urusan mengikuti, lah itu urusan beda lagi. Kalau dalam urusan iman kita memang wajib apa? Iman. Inilah yang membedakan antara umat Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam karo wong Yahudi. Wong Yahudi itu kalau Nabi, aturan Nabi kok sesuai dengan keinginannya, maka diikuti, diyakini. Tapi kalau aturan Nabi itu tidak sejalan dengan pemikiran mereka, dengan nafsu mereka, jangan berharap Nabi itu diimani. Dan di antara yang jadi korban tidak diimani itu adalah Nabi Muhammad. Jadi ini Taurat itu sudah ada bahwa wajib iman kepada Nabi Muhammad, itu sudah ada. Bahkan orang-orang yang dulu Yahudi kemudian masuk Islam menjadi sahabatnya Kanjeng Nabi, itu kalau menjelaskan sifat-sifatnya Kanjeng Nabi ini Taurat itu detail. Di antaranya adalah inna arsalnaka syahidaw wa mubasysyiran wa nadhira. Itu disebutkan dalam Taurat. Jadi sifatnya Kanjeng Nabi ini Taurat itu detail. Sehingga orang Yahudi itu punya kewajiban iman kepada Nabi Muhammad. Tapi ternyata mereka tidak mau iman. Bahkan ada cerita yang tragis, nggih. Ning gone tiba niku wonten nggih. An Atha ibn Yasar an Ka'bil Ahbar qala allamani abi Taurata illa sifra wahidan kana yahtimuhu wa yadkhiluhu sundu. Jadi wonten Ka'bil Ahbar. Ka'bil Ahbar itu orang Yahudi, orang yang di situ belajar tekun tentang kitab Taurat. Dia itu diajari oleh ayahnya seluruh kitab Taurat. Cuma ada satu lempir yang tidak diajarkan oleh ayah saya kepada saya. Itu ucapannya Ka'bil Ahbar. Jadi aku itu ulang bapakku tentang isi Taurat mulai awal sampai akhir, kecuali satu lempir. Satu lempir itu disimpan ning gone kotak. Falamma mata abi fatahtuhu faidam fihi nabiyyu yakhruju akhir zaman. Ketika ayahku meninggal, kotak itu saya buka. Setelah saya buka, ternyata isinya itu adalah keterangan Nabi akhir zaman. Iku elek yang Yahudi ya. Jadi anak saja itu jadi korban hasute ini. Goro-goro ora cocok karo Kanjeng Nabi Muhammad. Akhirnya anaknya ora ulang. Jo sampai ngene. Iku Ka'bil Ahbar tek ceritani atau tek ulang bapaknya tentang isi kitab Taurat semuanya kecuali satu lempir. Iku tek simpen ning gone peti. Bar bapak iku mati, peti dibuka. Ternyata menjelaskan sifat-sifat Kanjeng Nabi. Di antara sifatnya yang terdapat dalam kitab Taurat adalah maulidu di Makkah. Kelahirannya di gone Mekah. Wa hijratuhu bil Madinah. Hijrah di gone Syam. Hijrah di gone Madinah. Wa sultanu Bisam, kerajaan Kanjeng Nabi itu pada akhirnya negeri Syam. Syam itu sekarang ya sekitar Palestina, Suriah. Memang itu. Karena gini ya, ini kaitannya dengan kerajaan. Zamannya Kanjeng Nabi itu kalau bisa dikatakan pusat pemerintahnya itu di Madinah. Ini sedikit cerita tentang pemerintahan era Kanjeng Nabi ya. Jadi zamannya Kanjeng Nabi pemerintahan itu di Madinah. Sampai eranya Sayyidina Utsman bin Affan. Jadi Kanjeng Nabi, Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman itu semuanya masih di Madinah. Eranya Sayyidina Ali, pusat pemerintahan itu dipindah ke Syam. Pusat pemerintahan dipindah ke Syam. Kenapa Sayyidina Ali berani
mindah pusat pemerintahan. Jadi sampean rasa kaget saka Jakarta pindah Kalimantan biasa wae. Biasa wae. Biar sono kunone sono ngono. Rasa konflik biasa wae. Mumpacen ini ku selusunan to. Tapi dari Islam, perhitungannya Sayyidina Ali ora pantes Madinah jadi pusat pemerintahan karena sudah terjadi konflik. Okay. Jadi zaman Sayyidina Ali itu nek cara gambar pemerintahan yang di situ banyak fitnah. Mulai pusat pemerintahan tek pindah Indonesia. Okay. Iku hitung-hitungannya Sayyidina Ali. Jadi umpama ana pertumpahan darah, ojo sampai Madinah itu kena getahe wong Islam tek bacok padha wong Islam. Umpama tukaran tetep di luar Madinah. Jadi hitungannya Sayyidina Ali piye carane Madinah tetep suci saka gete-gete wong. Nggih. Mulai sampean somber nek mara Mekah utawa mara Madinah aja goleki makome Sayyidina Ali karena enggak di situ. Oke, ora mungkin ono sampean goleki kono. Sampean tak kok malah ditutuk. Ora mungkin ono. Kalau Sayyidina Utsman ada, Sayyidina Utsman, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar ada. Tapi nek Sayyidina Ali ora mungkin ono. Ya karena memang itu. Pemerintahnya sudah dipindah dari Madinah. Dan Sayyidina Ali itu wafat juga apa? Tidak di Madinah. Oke. Lha apa ya kemudian nek ora kapundhut ning Madinah apa ya wong elok ya ora mesti. Nggih. Ora ono jaminan wong kapundhut di luar tanah haram kemudian divonis apa? Elek. Nggih, jangan-jangan pancen apike sampeyan itu kapundhut ning gone pucangan. Gen ono sing nyolati, gen ono sing nahlilno, dosane akeh. Ngono. Lah daripada sampeyan kapundhut ning gone Mekah wis dia salat tidak berarti salat yo wis. Apa tahlil bid'ah, wa kullu bid'atin dolalah. Ya pancen apike ning gone pucangan, akhire tahlil sampai 7 dina dan seterusnya. Gara-gara dosane sekakean lho.